kelima dari SMA Al-Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada demonstrasi kontekstual kali ini di modul 3.1, saya melakukan analisis praktek pengambilan keputusan di 5 etika berdasarkan hasil wawancara pada 3 kepala sekolah. Seperti apa demonstrasi kontekstualnya? Silakan disaksikan pada video berikut ini. Berikut ini adalah video hasil wawancara yang saya lakukan pada kepala sekolah SMA Al-Hayat Samboja. Assalamualaikum Pak Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk saya wawancarai Pak ya. Ya, insyaallah. Bisa kita mulai Pak ya? Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Ya, mungkin langkah awal yang diambil terlebih dahulu kita lihat dari absensi siswa ya. Karena ini sangat menentukan sekali. Absensi siswa harian juga. Kemudian yang kedua itu absensi guru. Nanti ada kendala misalnya kenapa anak ini kok sering gak masuk, kan dari situ kita lihat. Dan juga tentunya yang ketiga itu informasi-informasi yang kita dapat dari guru, dari murid bahkan atau dari tenaga-tenaga yang mengajar seluruhnya ada di sini. Insyaallah. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, mungkin yang pertama kita perlu mendalami kasus tersebut ya. Ya, mungkin untuk mudahnya kita beri contoh misalnya ini ada siswa itu setiap hari kalau dikatakan terlambat terus. Tentunya kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Yang pertama mungkin ya sanksi itu jelas ada. Tetapi karena ini hampir setiap hari terlambat, perlu kita mendalami. Kita panggil anak itu, yang kita tegur, kita nasihati ada permasalahan apa. Oh, ternyata kita temukanlah permasalahan yang memang diantaranya itu bisa berkaitan dengan angkot. Yang kedua bisa karena nggak adanya transportasi yang sampai ke sekolah ini, atau permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga. Itu kadang kita dapati semacam itu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau secara umum anak yang bermasalah itu yang pertama kita panggil dulu, kita nasihati, jelas ya. Nah, kemudian yang kedua kita juga butuh masukan-masukan dari guru-guru, baik itu guru bidang studi ataupun tenaga tata usaha bahkan di situ. Kemudian apabila kita sudah melihat permasalahan jelas anak itu, baru kita bisa mengambil keputusan. Saya contohkan tadi seperti anak itu suka lambat tadi ya. Itu ternyata di rumah itu, ini sebagai contoh saja di antara anak-anak seperti itu. Contohnya di rumah dia hanya tinggal dengan orang tua laki-laki atau bapaknya dan juga adiknya. Kalau ternyata setiap korek, ternyata dia ketika bapaknya jam 6 sudah berangkat kerja, dia harus mempersiapkan kebutuhan adik-adiknya yang sekolah masih di SD. Itu gambarnya semacam itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Yaitu diantaranya kita pendekatan ya, itu yang penting sekali. Pendekatan secara pribadi kita ngomong, kita ajak mereka berbicara permasalahan detailnya bagaimana. Insya Allah ya, ini bisa bagian dari yang sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan di dalam etika yang dialami oleh anak-anak kita, sehingga kita mengambil keputusannya pun tepat, tidak harus memberi sanksi, bahkan gitu ya dengan nasihat. Akhirnya berikutnya dia bisa berusaha semaksimal mungkin, bisa hadir tepat waktu dan bisa mengikuti belajar sebagaimana biasa. Iya, baik. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini? Itu biasanya berkenaan dengan masalah kondisi lingkungan ya. Ya, contohnya saya gambarkan tadi, di daerah kita ini transportasi kalau boleh dikatakan sangat minim sekali. Ya, otomatis di situ kalau kita mendalami dengan adanya hal yang semacam itu akan bisa memberikan tantangan bagi kita tersendiri. Bahkan sampai di keluarga pun juga bisa jadikan sebagai tantangan tersendiri bagi
Lalu bagaimana menyelesaikannya? Terkadang saya panggil itu ada temannya yang bisa yang memiliki kendaraan bermotor contohnya, bisakah kamu tolong ini ampiri kalau berangkat ke sekolah, semacam itu gambarannya. Jadi pada lingkungan yang ada di sekitar kita ini di antara transportasi itu, kalau berkaitan dengan kehadiran siswa di sekolah. Selanjutnya Pak, untuk kasus-kasus tersebut apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal khusus biasanya kita lakukan itu pas rapat bulanan, sekaligus itu membahas masalah permasalahan yang berkaitan dengan siswa kita atau anak kita. Kalau tindakan langsung ya juga kita lakukan apabila memang itu mendesak, permasalahan harus diselesaikan saat itu ya akan kita selesaikan. Kemudian ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di etika ini? Ya mungkin yang pertama jelas itu kerjasama antara kita dengan guru ya. Jadi terbangun suatu hubungan yang baik antara sekolah dengan guru, sehingga ini kita bisa melihat informasi itu bagaimana, kemudian kita bisa mengambil keputusan. Yang pertama, kemudian yang kedua itu bisa juga dari orang tua juga. Dan terkadang permasalahan itu pun juga kita libatkan orang tua dalam hal tertentu. Insya Allah sangat membantu sekali di dalam mengambil keputusan tentang peristiwa yang terjadi pada anak-anak. Ini di pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ini dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan tadi, ini di pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di Ya memang kita dituntut untuk arif ya. Arif ini berkaitan dengan ini memahami permasalahan itu secara menyeluruh. Sehingga dengan memahami permasalahan secara menyeluruh, insya Allah kita bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat di dalam menyelesaikan problematika atau yang disebut dengan dilematika ini, insya Allah. Jadi dengan kearifan kita dan juga kebijaksanaan kita, insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Alhamdulillah tadi sudah wawancara yang saya lakukan, semuanya alhamdulillah sudah tersampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi saya bisa pamit ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video hasil wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah SMP Al-Hayat Samboja. Assalamualaikum Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yunus ya atas kesediaannya mengizinkan saya nih untuk datang ke SMP Al-Hayat, kemudian juga Bapak bersedia untuk diwawancarai. Baik, nanti ini yang akan saya tanyakan ini adalah bagaimana tentang cara Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Di sini saya mulai ya Pak. Yang pertama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan waktu kepada saya. Ya tentu dalam setiap dunia manajemen pasti ada dinamika terutama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal dilema dalam mengambil keputusan yang kebetulan ini sama-sama benar di satu sisi. Kalau saya ambil satu contoh kasus Bu, seperti misal seorang siswa kami ada yang kemarin itu pada awalnya dia rajin masuk, kemudian beberapa saat tiba-tiba lost kontak, jadi jarang masuk sekali, alfanya 7 kali. Ini termasuk masalah dalam artian kalau dalam peraturan sekolah kita bisa DO anak tersebut atau bahkan mengeluarkan ketika absennya alfanya udah banyak. Tetapi kita lihat kondisi identifikasi dulu
apa sebabnya. Seperti tadi kan emang awal sebenarnya rajin, terus tiba-tiba tidak ada. Maka dari awal untuk antisipasi kita panggil anak yang bersangkutan melalui wali kelas, karena kan secara hubungan yang paling dekat di sekolah itu adalah anak dan wali kelasnya. Sehingga saya minta untuk wali kelas secara langsung melakukan pertemuan dengan anak, melakukan bertanya apa kondisi dan bagaimana sebab yang membuat dia tidak masuk. Akhirnya ditemukan permasalahan bahwa salah satu sebab dia nggak masuk ternyata faktor keluarga, seperti itu. Nah dari situ baru kami melihat bahwa bagaimana solusi yang bagus untuk si anak dengan tetap mempertimbangkan psikologisnya. Akhirnya kami komunikasi dengan orang tua wali yang bersangkutan, juga dengan anak bersangkutan untuk bisa tetap lanjut sekolah, karena kan sayang. Kita bujuk, setelah kita identifikasi, kita cari solusi bersama, cari solusi yang paling memungkinkan untuk bisa dijalankan. Nah, baru setelah sama-sama memiliki kesepakatan antara kami dengan si anak, karena kalau dikeluarkan juga kan sayang juga kalau dilihat sebabnya ini kan bukan karena keinginan, tapi emang dampak dari orang tua yang berobat. Nah, akhirnya kita cari solusi bersama. Setelah itu kita melakukan pemantauan dari wali kelas langsung yang ada di kelas. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kami melakukan pengamatan dulu, setelah itu kami cari akar permasalahan apa sebabnya, baru setelah itu kita cari solusi bersama. Setelah itu kita lakukan pengontrolan, kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Silakan. Berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung oleh kebajikan. Lebih tepatnya bahasanya mungkin musyawarah. Kalau saya sederhanakan dengan musyawarah. Terlebih dengan istilahnya kepala sekolah terbilang juga pengalaman juga mungkin belum terlalu banyak. Konflik-konflik di sekolah ataupun permasalahan-permasalahan di sekolah juga tidak semuanya saya alami. Dari itu solusi yang paling tepatnya kita melakukan musyawarah dengan guru-guru, kita pandang guru ini lebih bijak dalam mengambil keputusan, juga pengalamannya lebih luas, sehingga keputusan yang nantinya akan kami ambil, saya ambil, itu bisa diterima bersama dan juga istilahnya dapat maslahat untuk sama-sama. Iya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama kita dari yang paling kecil dulu ya, maksudnya dari kalau dalam kasus tadi misalnya kita ambil contoh, saya minta wali kelasnya dulu untuk mencari informasi, untuk melakukan pengamatan kepada si anak bersangkutan. Setelah ditemukan, kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemanggilan si anak. Jadi jikalau itu masih lingkupnya wali kelas bisa, itu akan diselesaikan di wali kelas. Ketika masih belum, nanti kita minta tolong bantuan dengan guru yang bertanggung jawab, dalam hal ini guru BK, untuk bimbingan konseling. Baru setelah itu masih terjadi hal yang sama, kita akan bawa ke musyawarah. Dan ketika dalam pengambilan keputusan yang krusial seperti tadi, biasanya saya melibatkan dewan guru. Dewan guru ini sebagian guru yang saya ambil, yang saya bentuk seperti mungkin dewan rakyat, kurang lebih seperti itu, yang mana saya minta pendapat dari masing-masing guru. Nah, sehingga dari pendapat tersebut kita coba cari solusinya bersama. Nanti setelah itu sudah ketemu, baru nanti kita informasikan ke wali kelas kembali, dan untuk diinformasikan atau diberitahukan kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya Pak ya, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima etika ini? Termasuk yang paling efektif dan paling aman menurut saya itu adalah adanya dewan guru musyawarah bersama. Itu cukup membantu saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Kalau
tantangannya nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu mungkin seperti apa yang selama ini? Tantangan sih beragam sih Bu. Dalam hal ini yang baru beberapa kali saya temui dalam menerapkan keputusan itu nggak nggak sesuai dengan realitanya, kadang begitu. Jadi pasti ada saja yang tidak sesuai, pasti ada. Itu termasuk juga tantangan sendiri. Kemudian juga berjalannya waktu ternyata ada efek samping juga dari keputusan itu. Tapi ya mau nggak mau memang harus ada yang diambil lah resikonya. Jadi kurang lebih mungkin yang sekarang ini saya baru temui, yaitu efek samping dari keputusan yang saya ambil, keputusan bersama, biasanya ada efek sampingnya. Kemudian dan efek samping itu terkadang positif, kadang juga negatif. Kemudian yang kedua itu yaitu tadi pasti ada kekurangan dari setiap keputusan ataupun program-program kebijakan yang coba kita lakukan. Selanjutnya untuk dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian langsung di tempat gitu, atau memiliki jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya, kemudian prosedurnya seperti apa? Enggak sih Bu, kalau dibilang berjadwal khusus enggak juga. Kita memiliki jadwal memang untuk di rapat khusus di sebulan sekali itu ada, tapi itu tidak mesti harus membahas itu. Jikalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan segera, itu biasanya kita langsung minta langsung menyelesaikan secara langsung tanpa melihat kapan-kapannya, tapi secepatnya. Kemudian kalau masalah itu cukup besar, biasanya kita jadwal dalam artian karena kan ini berkaitan dengan bermusyawarah dan berkaitan dengan guru-guru lain, biasanya kita di rapat bulanan atau kadang di jadwal rapat dewan yang biasanya kita jadwalkan beberapa hari ke depan. Jadi selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada, guru-guru di sini alhamdulillah berpengaruh juga, membantu juga dalam keputusan. Ini di pertanyaan terakhir nih ya Pak Yunus, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, terutama di masalah dilema etika ini? Kalau saya sih Bu ya, pertama harus sabar. harus sabar pertama itu. Bahkan ya istilahnya sempat ketika awal-awal dihadapi seperti itu ya bahkan terguncang juga Bu ya secara psikologis. Jadi intinya yang saya dapat ambil itu ya pertama memang kesabaran. Kemudian kedua, kita nggak boleh berpikir ke satu sisi, jadi harus berpikir ke yang lain. Bahasa umumnya mungkin berpandangan lebih luas sebenarnya dengan melihat beberapa aspek. Kedua, pelajaran selanjutnya. Kemudian ketiga, pelajaran yang saya ambil bahwa tidak semua keputusan yang kita anggap benar itu benar. Jadi penting melibatkan orang lain, bermusyawarah, karena bisa jadi kita bilang benar, ternyata dalam sudut pandang kurang tepat. Mungkin beberapa pelajaran yang bisa diambil. Baik, terima kasih sekali Pak Yunus. Sama-sama Bu. Kesediaan waktunya. Saya juga terima kasih kembali. Mungkin saya langsung permisi aja ini. Ya, sama-sama. Akhirnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah video hasil wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah SD Al Hayat Samboja. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih Pak ya atas kesempatannya saya diberi izin oleh Bapak untuk mewawancarai. Di sini saya akan mewawancara terkait pengambilan keputusan Bapak terhadap kasus-kasus dilema etika. Bisa saya mulai Pak? Silakan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama yang saya lakukan Ibu,
tadi saya berupaya untuk memahami terlebih dahulu tentang kasus yang sedang terjadi itu. Kemudian yang kedua, yang mengumpulkan data-data terkait dengan kasus itu, bahkan kalau perlu ya siapa-siapa aja sih yang terlibat dengan masalah ini, barangkali begitu. Nah, itu yang biasa saya coba lakukan selama ini di SDA. Baik, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya berupaya untuk tadi memahami dan mengetahui, memahami dan mengetahui mana yang lebih urgen, lebih penting, yang kepentingannya itu untuk kepentingan ya seluruh warga sekolah. Nah, itu yang harus saya pahami terlebih dahulu, gitu kan? Sehingga ketika itu sudah saya pahami, nah disitu baru saya ambil keputusan demi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur nih Pak, seperti apa yang selama ini Bapak lakukan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tadi prosedurnya ya berupaya untuk memahami, terus kemudian juga tadi bahkan kalau perlu sampai mengetahui siapa-siapa yang terlibat dengan kasus tersebut. Lanjutkan Pak ya. Hal apa saja yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan tadi? Yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan masuk kasus dilema etika? Yang saya anggap ya efektif tadi Bu, ya ketika saya mengambil keputusan itu, tadi keputusan yang saya ambil itu mampu untuk kepentingan ya yang mencakup semua warga sekolah itu. Nah, itu saya anggap hal yang sangat efektif di dalam sebuah keputusan yang saya lakukan, yang saya rasakan selama ini Bu di SDA. Lanjutkan Pak ya. Selanjutnya untuk tantangannya nih Pak, tantangan selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Nah, tantangannya Bu, ya yang saya rasakan itu tadi ketika ada suatu kepentingan yang sama-sama menuntut sebuah keputusan yang saya pandang kepentingannya itu ya ibaratnya beda tipis lah kalau dibahasakan begitu ya. Untuk kepentingannya itu maka saya harus lebih mampu, gitu kan, mana yang lebih urgen, yang lebih utama untuk kepentingan semua warga sekolah itu. Seperti itu Bu. Selanjutnya Pak ya, selanjutnya untuk jadwalnya nih, apakah ada jadwal tertentu atau ketika ada masalah itu langsung diselesaikan Pak? Nah, kalau itu ya kondisional Bu. Dalam artian selama ini yang saya lakukan di SDA Raya ya tentu melihat apa sih kasusnya itu, permasalahannya apa. Ketika memang saya harus dituntut menyelesaikan permasalahan saat itu juga, ya saya harus mampu untuk menyelesaikan saat itu. Tapi ketika saya pandang permasalahannya itu ini lebih efektif atau lebih baik ya diputuskan tidak saat itu, maka saya akan karena di sekolah sudah ada jadwal agenda rapat dengan guru, nah maka saya akan selesaikan saat itu rapat dengan dewan guru. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu, dalam mengambil keputusan? Oh ya, kaitan dengan itu di SDA Raya ya alhamdulillah
ya dengan ini ya, guru-guru di SD Al-Hayat. Nah, saya ya tentunya harus mampu sebagai seorang kepala sekolah yang diantara guru-guru itu pastinya mereka memiliki potensi yang beragam satu sama lain, sehingga saya harus mampu mana yang mampu membantu saya gitu kan pada hal-hal tertentu untuk saya bisa ya mengambil sebuah keputusan yang efektif. Nah itu ya alhamdulillah, artinya saya melibatkan guru-guru yang saya pandang bisa begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dengan pengalaman sudah banyak dalam mengambil keputusan di 5 etika ini Pak? Pembelajaran. Ya tentunya kalau saya cermati dari hal seperti ini, ya memang ya saya sebagai seorang kepala sekolah yang tugasnya tidak tugas dan tanggung jawabnya gitu kan, artinya tugas dan tanggung jawab yang besar, maka ya yang bisa saya ambil ini betapa saya dituntut untuk lebih mampu, barangkali kalau dibahasakan ya harus lebih mampu bijaksana di dalam mengambil keputusan yang kaitannya keputusan tersebut ya untuk kepentingan semua warga sekolah, sehingga ya sekolah SD Al-Hayat ya ke depan ya lebih maju dengan didukung oleh semua warga sekolah. Barangkali seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ajis atas waktunya. Semoga SD Al-Hayat semakin maju Pak, Bapak juga sukses terus nih. Oke, saya bisa pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga pemimpin tersebut, saya melakukan analisis praktek pengambilan keputusan di 5 etika mengaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan di 5 etika. Seperti apa analisisnya? Silahkan disaksikan pada video berikut ini. Analisis dan refleksi berdasarkan hasil wawancara. Di sini pada hasil wawancara yang saya lakukan, Kepala SMA Samboja, selanjutnya sebagai Kepala Sekolah 1, Kepala SMP Al-Hayat Samboja, sebagai orang kedua yang saya wawancarai, sebagai Kepala Sekolah 2, kemudian dan terakhir Kepala SD Al-Hayat Samboja sebagai Kepala Sekolah 3. Saya melakukan analisis pertama pada 4 paradigma. Untuk Kepala Sekolah 1 menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan ketika menghadapi murid yang terlambat datang ke sekolah. Kepala Sekolah 2 menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan ketika menghadapi permasalahan murid yang jarang turun ke sekolah. Sedangkan Kepala Sekolah 3 menggunakan paradigma individu lawan kelompok untuk memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan individu, kepentingan individu lawan kepentingan bersama atau seluruh warga sekolah. Selanjutnya, analisis untuk 3 prinsip. Kepala Sekolah 1 menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kepala Sekolah 2 menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Sedangkan Kepala Sekolah 3 menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu end-based thinking. 9 langkah pengujian. Yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai kedisiplinan lawan nilai kepedulian. Ini dihadapi oleh Kepala Sekolah pertama
ketika menyikapi murid yang terlambat datang ke sekolah. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai kedisiplinan melawan nilai kepedulian. Ini dihadapi oleh kepala sekolah kedua ketika menyikapi murid yang jarang turun ke sekolah. Sedangkan nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kedisiplinan lawannya tanggung jawab, dihadapi oleh kepala sekolah ketiga untuk menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Langkah yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat. Di sini kepala sekolah 1 yang terlibat itu adalah murid yang datang terlambat ke sekolah dan kepala sekolah. Untuk kasus kepala sekolah kedua yang terlibat adalah murid yang jarang masuk sekolah, kemudian wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. Untuk kepala sekolah ketiga yang terlibat dalam permasalahan beliau yaitu guru dan kepala sekolah. Langkah yang ketiga yaitu kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi. Untuk permasalahan kepala sekolah 1, tadi masalah murid yang terlambat datang ke sekolah, fakta yang relevan yaitu masalah transportasi. Kemudian masalah kondisi keluarga murid di rumah. Itu yang dihadapi oleh kepala sekolah pertama. Untuk kepala sekolah kedua, menyikapi murid yang jarang turun ke sekolah, fakta yang relevannya adalah adanya faktor keluarga, kemudian faktor psikologis dari murid tersebut. Sedangkan kepala sekolah 3 berkaitan dengan kepentingan individu dan kepentingan bersama atau warga sekolah, maka fakta yang relevan adalah data dan fakta dari guru. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di dalam pengujian benar atau salah, yang pertama untuk uji legal, ketiga untuk kasus ketiga kepala sekolah tersebut tidak ada. Untuk uji regulasi juga sama, tidak ada. Sedangkan uji intuisi, di sini kepala sekolah 1 untuk uji intuisinya yaitu perasaan kasihan kepada murid. Untuk kepala sekolah kedua menyikapi murid yang jarang turun ke sekolah, maka di sini uji intuisinya adalah perasaan kasihan kepada murid. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah ketiga, uji intuisinya yaitu tetap mempertimbangkan rasa kebersamaan. Uji publikasi ketiganya, kepala sekolah tersebut merasa nyaman, sedangkan uji panutan atau idola akan melakukan hal yang sama dengan keputusan yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut. Yang kelima adalah pengujian benar lawan benar. Ini terkait dengan paradigma yang dialami oleh kepala sekolah 1 yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sedangkan untuk kepala sekolah 2 juga sama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sedangkan kepala sekolah 3 yaitu individu lawan kelompok. Dilanjutkan langkah yang keenam, melakukan prinsip revolusi. Jadi untuk kepala sekolah pertama, prinsip revolusinya adalah berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kepala sekolah 2 juga sama, berbasis rasa peduli, care-based thinking. Sedangkan kepala sekolah 3 berbasis hasil akhir. Itu mengutamakan kepentingan warga sekolah, yaitu end-based thinking. Langkah yang ketujuh di dalam 9 langkah pengujian yaitu apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu investigasi opsi trilema. Nah, untuk kepala sekolah pertama yaitu meminta rekan murid yang berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi agar bisa mengajak
bersama-sama berangkat ke sekolah. Sedangkan kepala sekolah 2 melibatkan wali kelas dan guru bimbingan konseling dalam pengambilan keputusan dan membantu permasalahan murid yang jarang turun ke sekolah. Kepala sekolah 3 sini adalah tidak ada untuk investigasi objek terimanya. Dilanjutkan ke langkah yang ke-8, yaitu apa keputusan yang diambil. Nah, kepala sekolah yang pertama itu keputusan yang diambil tidak memberikan hukuman kepada murid yang datang terlambat ke sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirim kepada orang tua dan memberikan nasihat. Kepala sekolah yang kedua yang diambil keputusannya yaitu tidak mengeluarkan murid yang jarang turun ke sekolah, tetapi melakukan pemanggilan melalui wali kelas, kemudian berkomunikasi dengan orang tua murid dan murid tersebut sehingga diperoleh suatu kesepakatan dan melakukan pemantauan melalui wali kelas. Untuk kepala sekolah yang ketiga, keputusan yang diambil yaitu memilih keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Di langkah yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kepala sekolah pertama, kepala sekolah 1, keputusan yang diambil tadi adalah tidak memberikan hukuman kepada murid yang datang terlambat sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada orang tua dan memberikan nasihat. Hasil refleksinya yaitu harus arif dalam melihat permasalahan, sehingga keputusan yang diambil berpihak pada murid dan memiliki nilai kebajikan, yaitu empati atau kepedulian. Sedangkan untuk kepala sekolah kedua, tidak mengeluarkan murid yang jarang turun ke sekolah, tetapi melakukan pemanggilan melalui wali kelas. Berkomunikasi dengan orang tua dan murid tersebut, sehingga diperoleh suatu kesepakatan. Dan melakukan pemantauan melalui wali kelas. Hasil refleksinya yaitu sabar, berpandangan lebih luas melihat suatu permasalahan, dan melibatkan dewan guru agar keputusan yang diambil lebih benar dan bertanggung jawab. Untuk kepala sekolah yang ketiga, keputusan yang diambil adalah keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Hasil refleksinya yaitu sebagai kepala sekolah dituntut lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dan lebih mementingkan warga sekolah. Kita masuk ke refleksinya. Hal yang menarik dari wawancara yang saya lakukan yaitu solusi dari permasalahan bisa dari teman sejawat murid yang memiliki rasa peduli. Itu dilakukan oleh kepala sekolah pertama. Kemudian keputusan yang diambil mempertimbangkan rasa psikologis murid. Ini adalah kepala sekolah yang kedua. Sedangkan kepala sekolah yang ketiga, yang menariknya dari hasil wawancara yaitu adanya rasa kebersamaan yang tinggi antara kepala sekolah dan semua warga sekolah. Untuk refleksi yang kedua, berdasarkan hasil wawancara diperoleh persamaan dari ketiga kepala sekolah tersebut, yaitu pada tata kala atau jadwal dalam penyelesaian kasus di LIM Etika, yaitu di mana penyelesaiannya bisa di tempat dan saat rapat dewan guru. Juga memiliki persamaan pada faktor pendukung, yaitu dewan guru. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada paradigma dan prinsip yang diambil. Sedangkan yang menonjol yaitu adalah pada kepala sekolah 3, yaitu karena paradigma dan prinsip yang diambil berbeda dari kepala sekolah 1 dan 2, yaitu pengambilan keputusan lebih mengutamakan orang banyak dan berpikir berbasis hasil akhir. Refleksi yang ketiga yaitu rencana ke depan. Nah, pada pengambilan keputusan di LIM Etika, kepala sekolah 1 dan 2 menggunakan paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan dan prinsipnya berpikir berbasis rasa peduli.
Sedangkan kepala sekolah 3, rencana kedepannya berarti menggunakan paradigma individu lawan kelompok dan prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir. Untuk efektivitas pengambilan keputusan, kepala sekolah 1 mengefektifkan pengambilan keputusan yaitu jika terjadinya pendekatan secara pribadi dengan murid yang bermasalah sehingga murid menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk kepala sekolah 2, keputusan itu efektif yaitu dengan adanya musyawarah dewan guru yang membantu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kepala sekolah 3 yaitu aktivitas pengambilan keputusan yaitu ketika keputusan yang diambil menyangkut kepentingan semua warga sekolah. Refleksi yang terakhir yaitu rencana saya dalam menerapkan pengambilan keputusan di ilmu etika, yaitu insya Allah saya akan menerapkan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sebagaimana yang sudah saya pelajari di dalam modul 3.1 ini. Sehingga keputusan yang diambil senantiasa berpihak pada murid, memiliki nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk analisis dan refleksi dari hasil wawancara. Terima kasih. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.